Bapak Ibu dan saudara-saudara, Horas kita belajar firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 5 sampai ayat 42 tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari daerah Yudea Yesus pergi ke Galilea. Yesus harus melewati kota Samaria. Ketepatan jam 12 siang, Yesus berhenti di dekat sumur di Sikar yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Tiba-tiba seorang perempuan Samaria pada jam 12 siang datang ke sumur itu untuk mengambil air. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Berikanlah aku air." Lalu perempuan itu menjawab, "Masakan orang Yahudi meminta air kepada orang Samaria?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Yang orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah orang najis, orang berdosa. Oleh karena itu tidak pantas duduk bersama, saling berbagi dengan perempuan Samaria. Dan karena itu Yesus menjawab, "Seandainya kamu mengerti siapa dia yang meminta air kepadamu, kamu akan meminta air kepadanya. Sebab jikalau engkau minum air yang diberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi, sebab air itu adalah air kehidupan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perempuan Samaria itu adalah sama dengan perempuan berdosa, perempuan asusila, perempuan yang dikucilkan oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu pada jam 12 siang dia pergi ke sumur itu supaya tidak dilihat orang, supaya dia tidak diolok-olokkan orang. Dia mengambil zona aman supaya orang lain tidak tersandung dan dia pun tidak dicibir oleh orang lain. Tetapi Allah berinisiatif untuk bertemu dengan perempuan Samaria itu. Dan perempuan Samaria itu berkata, "Gimana kamu bisa memberikan air kepadaku? Karena sumur ini sangat dalam, sementara engkau tidak punya timba." Sekali lagi Yesus berkata, "Seandainya engkau mengenal siapa yang meminta air kepadamu, maka engkau akan meminta air kepadanya, karena dia adalah air kehidupan yang membuat kamu tidak haus untuk selama-lamanya." Dan karena itu perempuan Samaria berkata, "Berikanlah air itu kepadaku." Tetapi Yesus menjawab, "Bawalah suamimu kemari," dengan tujuan supaya sama-sama di sini dan sama-sama meminta dan meminum air kehidupan itu. Tetapi perempuan Samaria berkata, "Aku belum bersuami." Yesus mengatakan, "Betul, engkau sudah punya 5 pria sebagai suami dan sampai sekarang pun statusnya belum menjadi suamimu, dan yang sekarang pun belum suamimu." Mendengar kata-kata itu, perempuan Samaria ini terkejut. Kok dia tahu kebenaran itu? Oleh karena itu, dia meninggalkan timbanya, dia meninggalkan tempat itu, dia pergi ke kota dan memberitahukan kepada orang banyak kalau perempuan itu sudah berjumpa dengan Mesias
kalau perempuan itu sudah berjumpa dengan anak raja, kalau perempuan itu sudah berjumpa dengan juru selamat, dia sudah memberitahukan apa yang terjadi di dalam pribadinya, mengetahui semua yang terjadi di dalam dirinya, dan dia sendiri mengaku dia sebagai juru selamat itu. Oleh karena itu ayat 39, perempuan Samaria berbondong-bondong, banyak orang datang menjumpai Yesus. Di ayat 42 mereka percaya bukan saja melalui perkataan perempuan Samaria itu, tetapi mereka sudah melihat dan mendengar Yesus berbicara, dan bahwa Yesus itu adalah juru selamat kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada minggu tanggal 12 Maret ini kita sudah memasuki minggu Lent ketiga, minggu penyambutan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, atau minggu masa-masa puasa untuk menyangkal diri kita bahwa sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang hebat, yang membuat kita menjadi orang luar biasa, yang membuat kita menjadi orang hebat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa inti dari firman Tuhan ini kepada kita pada saat ini? Pertama, Yesus Kristus yang membuat inisiatif pertemuan dengan perempuan Samaria, dan Yesus Kristus mencari setiap orang yang berdosa supaya diselamatkan. Keselamatan satu orang sangat penting, sangat berharga, sangat berguna kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus Kristus mendobrak pemisah, pengkotak-kotakan, gap pemisah antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Oleh karena di hadapan Allah semua manusia itu sama-sama berdosa, sama-sama ditebus, dan sama-sama diselamatkan oleh Yesus sebagai juru selamat itu. Yang ketiga, Yesus berbahagia melihat perempuan Samaria pergi mencari jiwa, membawa jiwa kepada Yesus, dan setiap yang dibawa itu diselamatkan. Demikian kepada seluruh hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang memperkenalkan Kristus, yang memperkenalkan kebesaran Kristus, yang memperkenalkan kasih Yesus, dan yang berbagi kasih kepada sesamanya. Dan karena itu orang banyak percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai juru selamatnya, adalah yang diharapkan oleh Allah, adalah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah yang diharapkan oleh Roh Kudus. Pemulihan dari keberdosaan kepada hidup yang berkenan di hadapan Allah yang diharapkan oleh Allah pada saat ini, yaitu pertobatan seperti perempuan Samaria. Dia meninggalkan timbanya, dia meninggalkan barangnya untuk pergi mencari jiwa dan membawa jiwa kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai respon yang sudah menerima Yesus Kristus, dia harus memperkenalkan Yesus itu akan kebesarannya sebagai juru selamat kepada setiap orang. Dan sampai sekarang ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di antara kita jangan ada merasa dimarginalkan, jangan ada merasa diabaikan, jangan ada perasaan tidak dibutuhkan. Oleh karena siapapun kita ini, bahkan di dalam keberdosaan kita, Tuhan membutuhkan kita, Tuhan mencari kita, dan Tuhan menawarkan keselamatan itu secara cuma-cuma, dan keselamatan itu diberikan lewat dirinya sendiri yang mati di atas bukit Kalvari sebagai garansi atas keselamatan umat manusia, keselamatan saya, keselamatan saudara, keselamatan kita semua. Dengan demikian, kita yang sudah diselamatkan Allah, kita yang sudah ditebus Allah,
kita yang sudah dicari Allah di dalam keberdosaan kita, apa respon kita? Respon kita adalah kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Roh Kudus. Sebagai respon kita bersyukur kepada Allah, kita menyerahkan hidup kita seutuhnya untuk Tuhan bentuk seturut dengan kehendaknya. Kita serahkan keluarga kita seutuhnya kepada Allah, Allah yang menjadi pemimpin, Allah yang menjadi panutan, dan Allah yang menyatakan kehendaknya di tengah-tengah keluarga kita. Dan Allah juga yang bekerja dalam pekerjaan kita. Kita yakin Tuhan memberkati pekerjaan kita, kita yakin Tuhan memberkati hasil dari pekerjaan kita, dan kita berdoa dari hasil itu dapat mencukupkan segala kebutuhan kita, dan dari yang Tuhan berikan kita juga bisa berbagi terhadap sesama kita. Itulah yang Tuhan kehendaki, supaya masing-masing di antara kita ada penyangkalan diri bahwasanya kita ada karena Kristus dan kita diselamatkan karena Kristus. Maka kita juga harus memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita, supaya saya, saudara, kita semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.